Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Indrio Reza Mardika dengan NIM 15036210844 ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja dan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Ampur. Bapak Rian Arthur. Mata pelajaran yang saya ambil adalah menggambar teknik dan KD-nya itu adalah membuat gambar teknik menggunakan perangkat lunak. Yang pertama ada pembahasan. Belajar merupakan suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya yang dilakukan dengan sengaja pada berbagai jenjang pendidikan sehingga menimbulkan perubahan bagi siswa tersebut. Itu kutipan dari Sadirman pada tahun 2009. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada saat ini, salah satunya ada mata pelajaran menggambar teknik. Mengapa menggambar teknik? Karena kemampuan menggambar teknik adalah syarat kompetensi dasar untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang konstruksi bangunan untuk di eh, pendidikan selanjutnya. Kemudian karakteristik mata pelajaran menggambar teknik ini sangat berkaitan dengan kemampuan berpikir secara logis, inovatif, dan kreatif. Pada menggambar teknik ini, peserta dituntut untuk menguasai menggambar menggunakan perangkat lunak. Contohnya seperti AutoCAD atau yang sering kita jumpai AutoCAD, Revit, SAP. Mungkin untuk SMK ini khususnya dipakai itu AutoCAD. Kemudian strategi atau model pembelajaran yang saya ambil adalah tentang project based learning. Pada saat ini metode yang digunakan guru masih monoton, yaitu metode konvensional. Mengapa model pembelajaran itu sangat aktual ya? Karena berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran adalah dapat dilihat dari metode pembelajaran yang digunakan. Pada mata pelajaran menggambar teknik, saya mengambil project based learning. Karena project based learning ini dapat untuk eksplorasi menilai interpretasi, sintesis, dan informasi secara berkelompok, kemudian dipresentasikan yang berguna untuk proses pembelajaran peserta didik menurut Hosnan pada tahun 2014. Kemudian, model pembelajaran project-based learning merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa atau student center dan menempatkan guru sebagai motivator maupun fasilitator di mana siswa diberi peluang kerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Menurut Trianto pada tahun 2014. Kemudian, model pengajaran project-based learning ini disebut dengan pengajaran yang menggunakan persoalan dalam sistemnya. Dengan tujuannya ini untuk mempermudah siswa dalam proses pemahaman dalam penyerapan teori yang diberikan oleh guru. Kemudian, peran pendidikan di Indonesia ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Terutama untuk meningkatkan kualitas individu yang mempunyai pengetahuan tinggi, daya kompetitif, kreativitas, dan sikap budi pekerti agar kualitas daripada sumber daya manusia itu meningkat. Pada dasarnya, tiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk mengembangkannya, siswa diharapkan mempunyai kreativitas yang tinggi. Dengan meningkatnya kualitas, dapat menghasilkan siswa yang kompeten untuk dapat memahami pembelajaran menggambar teknik. Jadi penyampaian itu lebih mudah untuk dipahami oleh para siswa ketika model pembelajaran project based learning ini tersampaikan dengan efektif dan efisien. Kemudian, perkembangan teknologi pada abad 21 ini mendorong bidang pendidikan khususnya yaitu di Indonesia untuk menerapkan model pembelajaran yang tepat yaitu model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran menggambar teknik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengembangkan kurikulum pendidikan yang berpegang pada tiga konsep pendidikan, yaitu Century Skills, Scientific Approach, dan Authentic Assessment.
Yang tadi Century Skill itu diusungkan oleh oleh Trilling and Fadel. Kemudian Scientific Approach Dyers pada tahun 2011 dan Authentic Assessment itu Wiggins dan McPeggy TJ pada tahun 2011. Kemudian pembelajaran melalui metode model pembelajaran project based learning ini memiliki banyak keunggulan pada mata pelajaran menggambar teknik. Contohnya yaitu membuat siswa termotivasi untuk belajar dalam pembuatan proyek. Yang kedua, membuat siswa lebih kreatif lagi dan inovatif dalam pembelajaran dan pemecahan masalah. Contohnya seperti kita menggambar AutoCAD, kemudian kita memberi permasalahan seperti denah, kemudian bagaimana siswa untuk memecahkan masalah denahnya seperti gimana hasilnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antar siswa. Dan yang keempat itu menumbuhkan sikap ilmiah seperti jujur, teliti, tanggung jawab, dan juga terkreatif. Kemudian terdapat 10 jurnal yang saya ambil dari yang teruji oleh Sinta, dapat dilihat dan dipahami. Daftar pustaka di bawah ini ada dari Adoni, Nati, Erkwisin, Negrini, kemudian di bawahnya Dewi Anggreni. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas 3 tentang mata kuliah strategi dan media pembelajaran mengenai mata mata kuliah mata pelajaran menggambar teknik dengan KD membuat gambar menggunakan perangkat lunak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.